Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video ini, saya merasa sangat terhormat sekali karena saya dapat berpidato di depan Ibu Nurlina, yang dosen yang saya sangat kagumi, yaitu dosen protokoler dan public speaking, serta teman-teman yang saya cintai. Dan tidak lupa, marilah kita sebelum memulai mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia dan limpahnya kepada kita semua. Serta jangan lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum saya memulai, saya mohon maaf karena saya sedang tidak enak badan dan batuk. Mohon dimaklumi ya Bu. Di sini tujuan umum dari pidato ini adalah pidato persuasif. Tujuan khusus pidato ini adalah topiknya adalah bebas pergaulan remaja. Bebasnya pergaulan remaja. Judulnya adalah pergaulan bebas di kalangan remaja. Tujuan umumnya adalah informatif, dan tujuan khusus di pidato kali ini adalah pendengar mengetahui bahwa yang pertama, pergaulan bebas dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, pergaulan bebas terjadi karena faktor lingkungan yang buruk dan tidak mendukung ke arah yang lebih baik. Nah, pergaulan bebas ini adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya sangat rentan. Pengetahuan yang minim dan diajarkan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk sosial dalam kesehariannya, yang membutuhkan orang lain dan hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan atau international relationship. Nah, di sini adalah pergaulan adalah hak asasi manusia. Memang pergaulan adalah hak asasi manusia setiap individu, dan itu harus dibebaskan. Sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar hak asasi manusia yang ada. Jadi pergaulan manusia hendaknya bebas, tapi tetap mematuhi norma yang ada. Nah, remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempunyai pemikiran jauh ke depan dan kegiatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar? Maka dari itu, kita remaja harus mendapatkan perhatian khusus baik oleh diri sendiri atau orang tua agar tidak terjumus dalam pergaulan yang bebas. Di sini saya memberikan beberapa ciri-ciri pergaulan bebas pada remaja saat ini. Yang pertama adalah seks pranikah, penggunaan narkoba, mengonsumsi alkohol. Yang keempat adalah menonton pornografi. Yang kelima adalah tawuran antar kelompok, memakai pakaian terbuka, kelabing, menghalalkan segala cara demi suatu hal yang diharapkan, dan lain-lain. Nah, bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dan pergaulan bebas, di sini saya juga memaparkan konsekuensinya yang ada. Yang pertama adalah mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan adalah makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan dalam pergaulan bebas ini. Bagi Anda kaum perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah ke seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba. Memang pembangkangan dan sebagainya. Pertama-tama sadarlah bahwa kamu tinggal di Indonesia yang diapit oleh negara-negara Asia lainnya yang syarat dengan adat ketimuran. Mungkin kamu tidak menyadari saat ini, namun pikirkanlah di masa mendatang. Apakah pasangan kamu nanti bisa menerima kamu apa adanya? Pernah kamu mendengar bahwa pacar harus cantik sedangkan istri harus pantas? Ketika kamu sudah terjebak dalam pergaulan bebas, seberapa pantaskah kamu sebagai pasangan kamu kelak nantinya? Jika kamu berpikir bahwa kaum pria juga melakukannya, memang kamu benar. Mereka memang melakukannya, namun mereka tidak menghormati kaum perempuan yang melakukannya dan memandang mereka hanya sebelah mata saja. Tidak adil memang, namun hal tersebut adalah kenyataan yang harus kamu terima. Jadi kamu sebagai perempuan, pandai-pandailah untuk menjaga diri. Konsekuensi yang kedua dari pergaulan bebas adalah kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit. Seberapa kamu yakin bahwa pasangan kamu itu jujur kepada kamu? Sedangkan bisa-bisa saja dia berbohong kepada kamu tentang jumlah pasangan dan kebiasaan ia dalam mengkonsumsi narkoba. Mungkin saja pasangan kamu jujur, namun apakah pasangan selain kamu juga jujur? Dalam pergaulan bebas sangatlah jelas bahwa nilai kepercayaan dan kejujuran sudah tercacah-cacah. Penyakit yang diderita dalam pergaulan bebas sangatlah variatif, dari yang bisa disembuhkan sampai dengan yang sulit, bahkan sampai tidak dapat disembuhkan seperti AIDS, herpes, kanker, dan sebagainya. Penyakit umum yang menghinggapi para pelaku pergaulan bebas adalah HIV. Memang dampak yang diberikan tidak sehebat yang diberikan oleh penyakit-penyakit kanker dan lainnya, karena jamur itulah yang sangat mengganggu dan tidak nyaman dalam pergaulan bebas itu, dan penyakit itulah yang menimbulkan penyakit yang parah. Bayangkan jika kamu harus menahan gatal dan panas selama berhari-hari, berminggu-minggu di area kelamin, belum lagi demam yang bau busuk serta penyakit ini menyerang pria maupun wanita, asal kalian tahu.
Saya di sini mempunyai data statistiknya untuk dijelaskan, seperti bahkan HIV sendiri memiliki statistik sebagai berikut. HIV dan AIDS sudah sejak lama pertama kali dikemukakan oleh WHO pada tanggal 5 Juli 1981. HIV AIDS juga diklaim sebagai penyakit paling mematikan dalam sejarah kehidupan manusia. Dibuktikan, bayangkan saja, pada tahun 2005 antara 2,4 sampai 3,3 juta orang meninggal karena HIV dan AIDS. Penderita HIV dan AIDS dengan gejala penyakit ringan seperti ini, batuk atau flu, dapat berakibat fatal apabila dibiarkan. Inilah adalah dampak yang terjadi apabila seks bebas dan pergaulan bebas terus maraknya ada di negara kita dan makin menyebar secara cepat apabila tidak segera ditangani pergaulan bebas ini. Nah, jika hal itu belum cukup bagi kamu, pikirkanlah jika kamu sebagai laki-laki yang secara umum akan menjadi ayah dari anak-anak kamu, memiliki anak perempuan, apakah kamu memperbolehkan dia untuk melakukan hal apa yang telah kamu lakukan? Ataukah kamu akan menggunakan dalih pengobatan dan melarang anak kamu? Ataukah kamu memiliki untuk membohongi anak kamu sendiri? Yang lebih parahnya lagi, bagaimana jika perempuan anakmu adalah menjadi korban dari pergaulan bebas dan hidupnya menderita oleh karena penyakit ataupun pasangan yang semena-mena? Apa kamu rela melihat penderitaan anak kamu sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya juga akan jatuh juga, bukan? Pikirlah masa depan kamu sebelum kamu memutuskan untuk terjumus dalam pergaulan bebas yang tidak bebas itu. Nah, di sini saya memberikan testimoni dari saya untuk mengatasi pergaulan bebas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jangan terlalu fokus pada aspek akademis mata. Yang kedua, batasi penggunaan media IT, harus imbang eksplorasi motorik dan otak. Nomor tiga, berkomunikasi secara hangat namun tetap menegakkan kedisiplinan. Empat, perkuat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri anak. Tekankan untuk memelihara kesucian diri sampai menikah. Rangsang kemampuan berpikir kritis pada anak, perkenalkan pada konsep harga diri yang baik. Perbanyak mendoakan kebaikan anak dan tanamkan hal-hal yang baik pada anak. Bagi kamu yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, segeralah keluar dari lingkaran setan tersebut. Satu hal yang kamu dapat ketika kamu keluar dari pergaulan bebas adalah caci maki dan hinaan saja yang kamu dapat. Sebangsa kamu dan juga celaan dari mereka yang mengetahui bahwa kamu bukanlah wanita atau laki-laki baik. Biarkan saja mereka berkata dan mencela. Pikirkan masa depan kamu yang tersisa. Memang tidak mudah membangun kembali apa yang sudah rusak. Akan tetapi ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulailah mencari pertolongan profesional dalam bidangnya jika kamu merasa sulit dan butuh bantuan. Jangan ragu untuk menatap masa depan walaupun terkesan klise. Namun jika kamu percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, maka jika kamu memutuskan untuk berubah dan sungguh-sungguh menjalaninya, niscaya Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan membukakan lembaran baru untukmu. Sekian pidato dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.